kapan saja begitu ya, sentimennya adalah uncertainty dari pandemi COVID-19, kemudian dari kebijakan suku bunga, kemudian saat ini juga dari sentimen global begitu. Tapi overall Anda melihat untuk review ya kinerja perusahaan baik dari sisi top line kemudian juga ke bottom line ini seperti apa khususnya pada kuartal 1 2025 ini? Ya, di kuartal 1 2025 seperti yang kita sudah lakukan dalam public expose di beberapa minggu yang lalu bahwa penjualan kita itu, sales kita itu masih naik sebesar 11,7% ya kan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu dan juga tentunya dengan profitable yang masih cukup sehat gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang mendukung hal tersebut di mana produk-produk unggulan kita kategori terutama di body care ya di mana ada mungkin konsumen sudah pada tahu minyak zaitun Mustika Ratu sangat terkenal, kemudian kita juga meluncurkan body serum dan kemudian di kategori hair care yang lebih dulu kita rejuve di tahun yang lalu menunjukkan hasil yang sangat positif juga dan tentunya jamu ya healthcare itu juga cukup baik penjualannya di kuartal pertama. Dan digabung dengan kita lebih hati-hati dalam operasional kita untuk menekan cost ya sebaik mungkin dimanapun bisa dilakukan, membuat kita masih ya laba usaha masih ada seperti sudah kita laporkan di Pubex kemarin. Oke baik, dari tren permintaan masyarakat sendiri begitu ya, Anda melihat sejauh ini seperti apa begitu ya demand dari masyarakat akan produk-produk yang ditawarkan oleh Mustika Ratu begitu? Ya. Mustika Ratu kan dikenal sebagai perusahaan yang produknya itu berbahan baku alam Indonesia. Gitu. Jadi kita mungkin ada perbedaan itu positioning kita di sana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari attributes bagaimana konsumen membeli produk, kalau sebelumnya lebih banyak ke brand and price, sekarang kita lihat bahwa ingredients menjadi salah satu yang top 3. Berarti konsumen itu semakin memperhatikan apa sih bahan baku dari produk yang mereka beli. Nah ini menjadi peluang untuk produk-produk Indonesia tentunya termasuk Mustika Ratu yang memang menggunakan bahan baku dari alam Indonesia yang relatif lebih aman ya dibandingkan kalau full menggunakan bahan chemical. Jadi ini yang menjadi peluang dan kita yakin sekali dengan meng-highlight bahan baku kita dari bahan alam Indonesia dan sehingga menjadi kosmetik aman, itu sepertinya menjadi salah satu key selling point-nya produk Mustika Ratu. Oke, baik. Nah, dari angka permintaan ya, khususnya di beberapa waktu terakhir, begitu mungkin dalam 1 semester terakhir atau di kuartal pertama 2025 ini, seperti apa Anda melihat demand ataupun juga angka permintaan dari masyarakat? Apakah ada penurunan, begitu di satu sisi juga kita ketahui ya bahwa beberapa indikator ekonomi menunjukkan angka pelemahan, begitu? Atau justru yang terjadi sebaliknya nih, ada lipstick effect yang terjadi di Mustika Ratu, begitu? Karena biasanya ketika ekonomi melemah, ini produk-produk affordable luxury begitu ya seperti lipstick ataupun juga produk kecantikan ini justru menjadi preferensi masyarakat begitu. Apakah ini terlihat juga karena tadi Anda sampaikan angka pendapatan masih naik 11% di kuartal 1 2025. Ya. Jadi saya kira konsumen Indonesia sudah semakin smart ya, apalagi kan dengan semakin banyak anak muda juga yang lebih terekspos dengan banyak informasi juga ya dari internet, dari berbagai sumber gitu. Sehingga yang kita lihat adalah perubahannya sekarang, mereka konsumen ini membutuhkan produk yang berkualitas. Sekali lagi tadi dengan memperhatikan ingredients apa sih di produk yang mereka beli tersebut. Tapi mereka juga semakin care dengan value, jadi affordability-nya. Nah sehingga kalau mereka menemukan produk-produk yang, oh ini bagus nih, berkualitas nih, dari perusahaan yang saya yakin aman, ya kan, karena sudah in the market for long time. Jadi pasti ini aman. Tapi harganya terjangkau dibandingkan mungkin dari brand yang dari luar yang relatif jauh lebih mahal. Sehingga saya pikir mereka kan tetap harus tampil baik, tampil cantik juga kan. Tetap harus dalam kegiatan sehari-hari kan tidak boleh tiba-tiba karena mungkin keadaan lagi sulit, duit di kantong menipis, tapi kan tidak boleh tidak cantik kan. Nah, jadi itu saya sih membuat kita sangat yakin bahwa mungkin daya belinya berkurang, tapi peluang buat produk kita masih ada. Baik. Jadi sehingga industri kosmetik ini juga lebih sustain begitu ya. Betul. Tadi karena demand-nya akan selalu ada begitu di tengah kondisi apapun begitu ya. Setiap wanita pasti ingin terlihat cantik ya. Dan menariknya kalau lihat dari beberapa survei itu malah brand-brand lokal Indonesia itu banyak yang sudah mengalahkan brand asing. Oke. Ini kan sebetulnya game atau pola persaingan ya antara produk kosmetik ini berubah begitu ya, apalagi dalam beberapa waktu terakhir dan kita ketahui Mustika Ratu ini sebagai pionir ya di industri kecantikan tanah air begitu. Nah, pola
persaingan seperti apa yang terlihat berubah begitu oleh Mustika Ratu dan bagaimana cara dari perusahaan untuk bisa terus keep up, untuk bisa terus relevan begitu dengan kondisi saat ini? Ya, kan salah satu pastikan dari konsumennya itu sendiri. Jadi konsumennya akan berubah dengan kemudian akan semakin banyak konsumen yang usianya lebih muda yang nanti akan membutuhkan produk ini. Sehingga perbedaan antara age itu kan akan berubah nih. Nah, sehingga tentunya salah satunya selain kita tetap harus menjaga produk kita berkualitas, sekali lagi saya ulangi lagi, dan juga tetap relevan kepada konsumen dan kemudian tetap affordable. Nah, tentunya yang kita penting harus lakukan adalah bagaimana kita mengkomunikasikan produk tersebut, keunggulan produk kita itu kepada target konsumennya kita. Tentunya berbeda kepada yang lebih muda dengan yang konsumen yang lain. Nah, ini yang kita harus terus-menerus pelajari, sehingga dengan demikian cara kita berkomunikasi, narasi yang kita pakai, key selling point yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang harus relevan ke pembeli-pembeli yang lebih muda. Nah, itu sebabnya the way kita juga menggunakan marketing kita itu banyak menggunakan digital, dan kita kelihatan juga bahwa di penjualan kita di channel e-commerce pun meningkat dengan pesat. Jadi kalau di total e-commerce kita mungkin lebih tinggi average dibandingkan dengan yang lain, itu sudah kontribusinya sekitar 20% penjualan kita itu melalui online. Oke. Jadi kelihatan sekali memang bahwa kerjasama kita dengan enablers, dengan platforms, dengan juga affiliators, ya kan, itu it work gitu loh. Jadi melihat bahwa portfolionya di sana ternyata baik, meningkat, dan itu yang membuat kita juga bisa survive di saat yang tidak mudah ini gitu. Baik. Dan kalau kita lihat mungkin dalam 10 tahun terakhir begitu ya, tren industri kosmetik ini juga cukup berubah begitu ya. Apalagi dengan kehadiran produk-produk lokal yang semakin ramai begitu dan bahkan semakin red ocean ya tampaknya. Apakah Mustika Ratu melihat ini sebagai sebuah persaingan atau justru melihat ini adalah sebagai sebuah kesempatan untuk istilahnya kalau kita berkaca kepada Korea ya, Korean Wave begitu ya, dengan adanya produk-produk kosmetik Korea begitu. Apakah ini artinya sebuah kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkembang memajukan industri kosmetik di tanah air? Ya, kita melihat mereka lebih ke kawan bertanding gitu ya. Kan kalau nggak ada yang kawan bertanding kan main olahraga gitu kan nggak seru juga gitu ya, kalau cuma latihan doang gitu. Tapi kalau bertanding kan ada excitementnya, bukan untuk kalah menangnya, tapi untuk saya bisa lebih baik lagi daripada kemarin. Jadi memang kehadiran mereka itu tentu membuat kita juga harus selalu aware bahwa kita nggak sendirian di pasar ini, sehingga kita harus selalu mencari di mana kita bisa lebih unggul, menggunakan sekali lagi teknologi dan pengalaman kita yang cukup lama untuk jadi sekali lagi bahwa keunggulan kita memang kita selalu rooted ke menggunakan bahan-bahan alami Indonesia sehingga itu aman produk kita gitu. Jadi itu kita selalu highlight, dan tentunya juga jangan lupa bahwa justru produk Mustika Ratu pun juga malah itu pergi ke Korea gitu. Nah, pergi ke Korea, produk-produk yang di sini dijual di pasar itu kita juga jual ekspor ke Korea juga, tentunya dengan packaging yang lebih cocok untuk konsumen Korea. Jadi mereka datang ke sini nggak apa-apa, kita juga pergi ke sana juga gitu. Jadi itu sih yang saya kira perlu kita selalu lakukan, bahwa dalam persaingan kita harus jauh lebih agile dan kemudian bisa selalu melihat selalu ada peluang dalam setiap kesulitan gitu.